Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Orina yang saya sangat cintai dan saya sangat hormati, kita berjumpa lagi pada Orina Agro and Biotech Indonesia, channel organik yang sangat terpercaya dan bisa menjadi untuk kita berdiskusi tentang pertanian organik di Indonesia. Kali ini saya tetap akan melanjutkan dulu hasil uji coba kami untuk Super Booster yang merupakan varian daripada Super Vigro. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan hasil uji coba kami pada tanaman yang sama dengan jambu madu dari kemarin. Cuman ini jenisnya berbeda. Ya, kalau ini adalah jambu bajang leang. Ya, pada sesi yang telah kita tayangkan beberapa waktu yang lalu itu ada tayangan tapi tidak memakai produk Super Vigro. Nah, kali ini saya memakai produk Super Vigro. Nah, dalam sesi ini itu terlihat kalau pemakaian produk ini itu ternyata bisa menjarangkan sendiri. Jadi dompolan buah itu mana yang baik dia akan terus tumbuh, sedangkan yang tidak baik dia akan rontok dengan sendirinya. Cuman tetap kita lakukan pembungkusan seperti ini supaya tidak ada serangan terhadap Drosophylla melanogaster atau lalat buah. Nah ini. Tapi ya alhamdulillah. Jadi biasanya bisa 2, 1 atau 3. Nah maksimal itu kita sisakan 4 ya. 4 kuntum ya, seperti inilah contohnya. Nah seperti ini ada 4 ya. Ini masih baru ini. Masih baru begini itu ternyata alhamdulillah dengan treatment ini ternyata ada juga bunga-bunga baru, bunga-bunga kuntum baru. Nah ini contohnya. Nah ya. Nah ini terlihat ini ya, kuntum bunga baru ini. Padahal ini sudah hampir 4-5 bulan. Ini sosoknya ternyata juga seksi sekali ya. Ini ada yang kita buka ya, karena untuk untuk tayangan ini kita buka ini. Ini bisa lebih besar lagi. Nah itu terlihat. Ini yang sudah berkembang 4. Kemarin ini jadi 6 atau 8 kalau salah. Kemudian rontok tinggal 4 ini. Ini juga tinggal 3. Buah ini tergolong jumbo ya. Kalau dibandingkan dengan madu Delhi kemarin itu ternyata lebih besar ini. Nah, untuk tanaman yang ada ini ya, baik semua madu Delhi, kemudian Kyojema dan sebagainya itu tanpa pemakaian pupuk kimia sama sekali. Ini sampai atas sana ya. Ada yang bunga tapi belum sempat mekar. Sedangkan untuk media tanam kita memakai pot, kita taruh di pot ya. Sedangkan untuk media tanamnya Anda bisa lihat di sini ya, adalah kompos, kemudian kohe sapi, kambing maupun nah itu terlihat ya itu ya. Ini yang hitam-hitam itu ya, komposnya itu ya, yang sudah lembut sekali, dolomit. Nah, tanpa pupuk kimia sama sekali ya, karena kita memang untuk menguji supaya nanti pertanian tidak rusak. Nah, produk yang kita pakai itu adalah Super Vigro, kemudian Super Booster ya. Secara berkala kita akan memupuknya per 3 bulan sekali dengan pupuk organik
campuran daripada kohe, kemudian kompos, kemudian dolomit, kemudian bahan-bahan yang lain, kemudian kita pupukkan secara berkala selama 3 bulan sekali. Nah, pemupukan untuk Super Booster ini ya, itu merupakan varian daripada Super Vigro. Salah satu varian daripada Super Vigro ya. Insya Allah nanti ada namanya Premium Super Booster. Insya Allah ya, saya belum nganu karena masih dalam tahap uji coba. Ini tinggal sedikit ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, itu ada endapan di bawahnya itu. Nah, ini harus dikocok karena itu nutrisi ya. Macam-macam, ada asam sulfat, asam humat dan sebagainya. Untuk buahnya Anda bisa lihat di sini. Nah, itu dengan koin 500 rupiah kelihatannya besarnya seberapa ini. Ini yang sudah kita panen ya, siap untuk dikonsumsi. Nah, untuk musim-musim kemarau Anda perlu hati-hati. Penyiraman harus dilakukan secara rutin setiap pagi dan sore. Jadi pagi jam 7 pagi ya, kemudian untuk yang sore ya sekitar jam 3-4 sore lah. Nah, penyiraman itu karena ini jambu air ya, dan juga ukurannya sudah besar, tidak apa-apa kalau seandainya kalau seandainya pemberiannya itu sampai menggenang di sini ya, mengenangnya di sini ya. Dia akan turun nanti itu ke tanah di bawahnya ini, pupuknya juga akan turun di bawah karena ada perakarannya yang tembus masuk ke tanah ya. Ini contoh perakarannya. Nah, ini. Seandainya nanti itu kemudian musim penghujan, itu cukup pemberian daripada penyiraman itu sehari sekali, sore hari aja, tidak usah pagi ya, sore hari jam 3 gitu. Nah, kemudian Anda perlu awasi juga pembungkusan ini itu harus secara rutin dikontrol ya. Karena apa? Kelemahan daripada jambu basang liang ini, kalau seandainya nanti itu ini ya, nah ini ya. Kalau seandainya nanti itu kulitnya ini nempel di plastiknya ini, kita tidak tahu, sedangkan itu hujan sangat sering sekali, itu akan mengeluarkan jamur yang warnanya hitam. Nah, itu akan membuat dia busuk. Maka dari itu harus dikontrol. Kemudian kalau seandainya ada yang menempel, Anda perlu bersihkan ya, airnya ini, lembunnya ini dibersihkan, kemudian diikat lagi. Nah, yang penting juga untuk jambu bacang liang ini adalah kalau seandainya sudah siap untuk dipanen, Anda harus lebih intensif ya mengontrolnya dibandingkan dengan jambu-jambu lainnya. Seperti contohnya jambu madu Delhi, bacang liang, King Rose, ataupun Taiwan Super Green atau SG. Itu harus, karena ini sangat khas sekali ya. Meskipun ya ukurannya jumbo, tapi Anda harus perlu mengamatinya karena dia sangat peka sekali terhadap penyakit busuk buah. Cara mengatasinya ya seperti tadi itu. Nah, karena ini musim kemarau ya, itu ternyata buahnya sangat mudah sekali rontok. Maka dari itu, karena namanya juga jambu air ya, Anda harus menyiramnya dengan banyak air ya. Maka dari itu saya harapkan sekali kalau ada yang bisa memberikan ilmu kepada saya untuk sharing, silahkan untuk memasukkannya di kolom komentar agar kita bisa berbagi ilmu. Ini buahnya itu 2-3 kali lebih besar daripada buahnya madu Delhi. Ada juga camplong ini ya, jambu camplong ini masih kita treatment, akan kita beritahu juga kenapa kok dikasih ikat tali rapia seperti ini. Nah, saya akan anukan lagi ini sementara untuk kali ini saya akan fokuskan dulu kepada jambu air bacang liang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan notifikasi loncengnya.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.